Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Hildani Sapitri, NIM 2401040025. Baik, di sini saya akan menyampaikan tugas saya pada mata kuliah biologi sel dan molekuler, yang dimana saya akan menyampaikan tugas saya yang berjudul genetika pada sel, yang dimana satu pengertian genetika, yang dimana definisinya genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme dan suborganisme. Selanjutnya, genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. DNA memiliki peran penting sebagai materi genetik dasar. Central dogma atau Prancis Crick. Informasi DNA dapat direplikasi, diekspresikan menjadi RNA, dan ditranslasikan menjadi polipeptida. Selanjutnya yaitu cabang-cabang genetika, yang dimana terdapat ada 2 cabang, yaitu yang pertama ilmu murni genetika terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, genetika molekuler, genetika sel atau sitogenetika, yang ketiga genetika populasi, yang keempat genetika kuantitatif, yang kelima genetika perkembangan. Selanjutnya yaitu ilmu penerapan genetika, yang di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama genetika kedokteran, yang kedua genetika pemuliaan, yang ketiga rekayasa genetika atau rekayasa gen. Selanjutnya yaitu substansi genetika sampai kromosom, yang dimana definisinya kromosom adalah benda penyerap warna yang terdapat dalam inti sel. Selanjutnya sifat kromosom ada 3. Pertama, terlihat saat sel membelah. Kedua, ukuran panjang antara 0,2 sampai 40 mikron. Yang ketiga, komposisi kimianya, yang terdapat kromatin, protein, DNA, dan RNA. Selanjutnya itu klasifikasi kromosom, yang dimana terdapat autosom, ganasom, yang dimana autosom itu tidak menentukan jenis kelamin seperti atau 44A pada manusia. Kalau gonosom yaitu menentukan jenis kelamin seperti XX untuk wanita, XY untuk pria. Selanjutnya struktur kromosom. Yang pertama sentrometer atau kinetokor. Selanjutnya kromonema, kromomer, kromiol, telomer, matrik, lokus genetik, satelit, membran atau selaput. Selanjutnya itu tipe-tipe kromosom ada 4, yaitu sentromerik, semisentrik, akrosentrik, telosentrik. Selanjutnya jumlah kromosom itu bervariasi pada setiap spesies, yang dimana contohnya manusia terdapat 46, kucing 38, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu substansi genetika ke gen, di mana definisinya yaitu gen adalah unit terkecil organisme hidup yang mengandung materi genetik atau DNA dan RNA, yang dimana sifat-sifat gen yaitu mengandung informasi genetik, tugas dan fungsi berbeda, duplikasi saat mitosis dan meiosis, ditentukan oleh susunan basa nitrogen, di mana fungsi gen yaitu menyampaikan informasi ke generasi berikutnya, penentu sifat yang diturunkan, mengatur perkembangan dan metabolisme.
Selanjutnya simbol-simbol gen, yaitu gen dominan disimbolkan A besar, gen reseptif disimbolkan A kecil, heterozigot disimbolkan A besar A kecil, homozigot dominan A besar, homozigot reseptif A kecil, fenotip, genotip. Substansi selanjutnya yaitu substansi genetika ke DNA dan RNA, yang dimana terdapat asam nukleat, yaitu polinukleotida yang terdiri dari unit mononukleotida atau DNA dan RNA. Kode genetiknya informasi yang menggunakan bahasa nitrogen atau A, T, C, G untuk menerjemahkan asam amino. Kodon inisiasi atau AUG dan kodon terminasi UAA, UAG, UGA. Kode genetik bersifat universal. Selanjutnya perbedaan DNA dan RNA, yang dimana ukuran dan bentuk atau DNA double helix, RNA pita tunggal. Yang kedua, komposisi kimianya, yang dimana gula ribosa pada RNA, basa urasil pada RNA. Terus perbedaannya itu letak, yang dimana DNA di kromosom, RNA tergantung jenisnya. Selanjutnya itu fungsi, yang dimana DNA membawa informasi genetik, RNA tergantung jenisnya. Selanjutnya pewarisan sifat, yaitu Gregor Johann Mendel atau Bapak Genetika, penemu prinsip genetika di eksperimen dengan tanaman Ercis atau Pisum sativum. Alasan Mendel memilih kacang kapri, yang pertama itu bunga sempurna yang dapat melakukan penyerbukan sendiri. 2. Mudah dilakukan penyerbukan silang. 3. Masa hidup singkat, memiliki pasangan sifat yang mencolok. Selanjutnya itu hukum Mendel pertama atau regregasi bebas, yang dimana pada pembentukan met, pasangan gen akan dipisahkan secara bebas. Contohnya persilangan monohibrida atau BB disilangkan dengan B besar disilangkan dengan B kecil, maka hasilnya yaitu B besar, B kecil. Terus hukum Mendel yang kedua atau pengelompokan gen secara bebas, yang dimana penurunan sifat yang satu tidak tergantung pada yang lain, yang dimana contohnya yaitu persilangan dihibrida yang dilambangkan B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, maka akan menjadi B besar, B kecil, K kecil. Baik, kesimpulannya, genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dan variasi genetik, terbagi menjadi ilmu murni dan ilmu terapan. Hukum Mendel menjadi dasar pengembangan genetika modern.